مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 pesan Luqman Hakim kepada anaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, Luqman Hakim ini bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, bahkan bukan juga seorang sahabat nabi. Akan tetapi namanya tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman, yang mana kaum muslimin nasihat-nasihatnya bermanfaat bagi kita, memberikan motivasi bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Suatu ketika Luqman Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada 3 bagian. Yang pertama, di dalam dirimu itu ada bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam dirimu itu ada bagian untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, di dalam dirimu itu ada bagian untuk makanan cacing tanah nanti." Kemudian Luqman Hakim menjelaskan satu persatu. Ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, di dalam diri kita ini apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lantas Luqman Hakim menjelaskan, "Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya yang menjadi milik Allah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan ruh ataupun nyawamu. Ruh adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang ruh, tentang nyawa, katakanlah kepadanya, ruh itu adalah urusan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu diberi harta, kamu diberi jabatan, kamu diberi pangkat, kamu diberi ilmu, illa qalila, kata Allah, itu hanyalah sedikit saja. Yang sedikit itu adalah ilmu kita, harta kita, jabatan kita. Yang sedikit itu tak obatnya seperti setetes air di lautan. Setetes itulah ilmu kita, harta kita, jabatan kita, dan lautan yang begitu luas, itulah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, anak Luqman Hakim bertanya lagi kepada ayahnya, "Wahai ayah, kalaulah ruh merupakan kepunyaan Allah, jadi apa yang menjadi milik kita sebagai manusia?" Kemudian Luqman Hakim menjawab, "Wahai putraku, wahai anakku, yang menjadi milikmu di dalam dirimu itu, itulah apa yang sudah engkau amalkan di jalan Allah, apa yang sudah engkau kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah engkau infakkan, sedekahkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang akan menjadi milikmu." Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita bangga dengan rumah yang bertingkat, Honda yang mengkilat, mobil yang mengkilat, uang di bank berlipat-lipat. Ketika ruh Allah pisah dari badan, semuanya itu akan sirna. Mungkin akan diwariskan kepada anak keturunan kita, mungkin akan diambil oleh orang lain karena hutang-hutang kita. Tidak ada yang kita banggakan kecuali apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa
minas shalihin fala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kaum muslimin yang berbahagia, yang mana artinya infakkanlah hartamu dengan segera, pergunakanlah umurmu dengan segera sebelum kematian itu datang kepadamu, karena pada saat itu kamu akan berkata, ya Allah, tunda kematian ini, saya akan bersedekah ya Allah, aku habiskan hartamu di jalanmu ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawaban Allah? Fala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali ajal tidak bisa ditunda apabila datang masanya kepadamu. Kaum muslimin yang berbahagia, pergunakan umur kita, pergunakan sisa umur kita, pergunakan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, yang menjadi makanan cacing tanah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan tubuhmu. Tubuh yang selama ini engkau banggakan, tubuh yang selama ini engkau dandani, tubuh yang selama ini yang membuat kamu lupa kepada Allah, bahkan yang membuat kamu sombong kepada Allah ketika kamu masuk ke liang lahat, ketika kamu masuk ke liang kubur. Maka tubuh yang selama ini engkau dandani, yang engkau banggakan, yang membuat kamu lupa kepada Allah, hanyalah menjadi santapan cacian. Oleh karena itu, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, tidak ada yang kita banggakan di dunia ini kecuali apa yang sudah kita kerjakan di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama, apapun yang kita miliki di atas dunia ini, pangkatkah itu, hartakah itu, ilmukah itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kecuali apa yang sudah kita amalkan di dalam Allah, apa yang sudah kita kerjakan di dalam Allah, apa yang sudah kita infakkan, kita sedekahkan, perbuatan kita, pemikiran kita di jalan Allah. Itulah yang akan menjadi penolong kita di kubur nanti. Itulah yang akan kita bawa ke akhirat nanti, yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tadilu ya ulul absar la'allakum turhamun.